Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Bayantu Muhimma dengan NIM 11920700067, jurusan Pendidikan Fisika kelas 2B UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan atau mempresentasikan aliran-aliran filsafat pendidikan yang salah satunya ialah aliran idealisme. Sebelum saya menjelaskan apa itu aliran idealisme, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa itu filsafat dan pendidikan, dan hubungan filsafat dengan pendidikan. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang artinya cinta kebenaran atau cinta pengetahuan. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap peserta didik, yang diharapkan berkembangnya intelektual siswa dan moralitasnya. Yang kedua ialah aliran realisme. Dunia merupakan tempat suatu kehidupan berlangsung, seperti halnya dikemukakan oleh seorang murid dari ajaran filsafat idealisme, yakni seorang murid yang bernama Aristoteles. Beliau mengemukakan bahwa realisme ialah berasal dari kata real atau nyata. Sesuatu yang real dan nyata, bersifat konkret, dapat terbukti secara nyata dan mengenai semua hal yang terjadi. Real atau realisme yang dianut oleh Aristoteles ini bersifat dinamis, yang artinya berubah-ubah. Aristoteles mengatakan bahwa dunia yang sesungguhnya ialah dunia yang real, sehingga dengan paham ini disebut dengan realisme. Pendidikan bukan hanya sebatas filsafat yang berpikir dan mengenai ilmu pengetahuan, namun juga mengenai perasaan yang timbul dari suatu akal yang bertujuan untuk mengendalikan segala tingkah laku, perilaku, maupun nafsu-nafsu. Dengan demikian, pendidikan merupakan suatu hal yang menyangkut dengan akal juga dengan kenyataan. Setelah itu dapat dianalisis secara ketelitian atau secara kehati-hatian, baik itu dari strukturnya maupun fungsinya. Oleh karena itu, prinsip pokok pendidikan mengenai realisme yang dikemukakan oleh Aristoteles ialah mengumpulkan suatu bukti atau fakta yang secara objektif itu dapat dilihat di kehidupan nyata. Perbedaan dari gagasan Aristoteles, yaitu realisme dengan idealisme, ialah bahwa aliran realisme ini lebih condong pada kebenaran suatu karakteristik objek, sedangkan menurut idealisme, filsafat pendidikan ialah merupakan suatu filsafat pendidikan yang merujuk atau bercondong pada suatu kebendaan yang secara nyata dan secara berpikir. Yang ketiga ialah aliran materialisme. Aliran ini merupakan suatu aliran filsafat yang berdasarkan pembagian dari realisme yang bersifat kebendaan atau keberadaan secara fisik. Aliran ini menyatakan bahwa dunia merupakan materi yang terbentuk dari fisik yang sesuai dengan kenyataan atau fakta, bukan bersifat rohani, spiritual, ataupun supranatural. Tokoh yang menganut aliran materialisme ini ialah Demokritus. Beliau menyatakan bahwa yang menyatakan suatu faham yaitu atomisme. Menurut Demokritus dan para pengikutnya yang menyatakan bahwa alam dan kehidupan yang ada di dalamnya merupakan terdiri dari suatu objek secara nyata. Artinya, filsafat pendidikan materialisme ini hampir sama dengan idealisme, yaitu menyatakan suatu kebendaan. Aliran pragmatisme. Aliran filsafat pendidikan pragmatisme memiliki konsep bahwa peserta didik memiliki akal dan kecerdasan yang menjadi suatu kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Aliran pragmatisme juga dalam filsafat dapat dilihat dari pendapat salah satu tokohnya, yaitu William James, bahwa keputusan itu benar jika pada praktiknya dapat dipergunakan. Ada juga tokoh lainnya, yaitu John Dewey, yang dikemukakan Atang Abdul Hakim, berpendapat bahwa tugas filsafat
adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata, dan filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran metafis yang kurang praktis, tidak ada faedahnya. Pendapat ini tidak memperhatikan kriteria kebenaran yang lain dalam kehidupan masyarakat yang masih menghargai norma-norma. Aliran pragmatisme dapat menyesatkan. Aliran eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan filsafat reaksi terhadap aliran idealisme, naturalisme, dan materialisme. Eksistensialisme lebih penting dari esensial. Dengan begitu, eksistensialisme merupakan batin yang merupakan the revolt of life against truth, of passion and feeling against reflection contemplation. Eksistensialisme sebagai aliran filsafat terfokus terhadap pandangan yang mengedepankan kenyataan, yang mana manusia sebagai objek yang menentukan nilai, yang memberikan arti kehidupan baginya. Tokoh pencetus aliran ini adalah seorang filsuf Jerman, Martin Heidegger, Kierkegaard, and Nietzsche. Pada terapan filsafat pendidikan eksistensial di antaranya terletak pada kenyataan di mana yang pertama menempatkan eksistensi kehidupan dalam beragama penting dari esensi kehidupan beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Firdaus, NIM 11920070049. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran progresivisme dan aliran perennialisme. Yang pertama adalah aliran progresivisme. Aliran ini ialah aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan yang ada untuk lebih dikembangkan lagi, sehingga tercapainya pendidikan yang lebih maju daripada sebelumnya. Aliran progresivisme ini berusaha untuk mengembangkan asas-asas dalam semua realita yang ada, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kita harus selalu siap sedia terhadap semua tantangan hidup yang mungkin terjadi di kehidupan kita. Aliran progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, yang tujuannya ialah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terjadi menjadi lebih baik lagi, khususnya lebih menghargai potensi dan bakat peserta didik, serta mendorong untuk melaksanakan pendidikan yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah aliran perennialisme. Aliran ini berasal dari kata perennial yang berarti kekal selamanya, dan isme adalah aliran atau paham. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa perennialisme itu ialah suatu aliran yang abadi atau kekal selamanya. Pada zaman sekarang banyak sekali permasalahan yang menimbulkan krisis di berbagai bidang kehidupannya, khususnya di bidang pendidikan. Untuk bisa mengendalikan hal tersebut, maka perennialisme memberikan jalan keluar, yaitu berupa kembalinya pada kebudayaan masa lalu yang mana dianggap cukup ideal dan teruji ketangguhannya. Kemudian pandangan-pandangan yang ada pada aliran perennialisme yaitu ada 3. Yang pertama ialah pandangan ontologi perennialisme, kemudian yang kedua pandangan epistemologi perennialisme, lalu yang ketiga ialah pandangan aksiologi perennialisme. Yang pertama ialah pandangan ontologi perennialisme. Ontologi artinya ilmu yang hakikatnya menyelidiki alam nyata dan menyelidiki bagaimana keadaan yang terjadi sebenarnya. Kemudian pandangan epistemologi perennialisme. Epistemologi artinya ilmu atau pengetahuan yang berusaha menjawab pertanyaan seperti apa itu pengetahuan, apa itu cara berpikir manusia, dan bagaimana cara memperoleh dan menangkap pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. Kemudian yang ketiga, pandangan aksiologi perennialisme. Aksiologi artinya pembahasan yang menyangkut nilai-nilai yang berupa pertanyaan, apakah itu yang baik atau bagus ataupun yang jelek. Jadi manusia sebagai subjek dalam hal bertingkah laku, manusia mempunyai potensi kebaikan sesuai dengan kodratnya. Aliran filsafat esensialisme. Esensialisme secara bahasa, esensialisme itu diambil dari kata esensial, di mana menurut KBBI artinya perlu sekali atau mendasar. Nah, artinya orang yang menganut ajaran esensialisme itu mereka mempercayai bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang perlu sekali atau sesuatu yang sangat mendasar. Nah, pada dasarnya kaum esensialis ini berkepentingan dengan kebangkitan upaya dengan mengajarkan alat pembelajaran sebagai jenis
yang tak terpisahkan dari pendidikan. Selain itu, mereka juga mempercayai bahwa keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan oleh individu yang bersesuaian dengan realitas kehidupan harus direncanakan secara sistematis. Nah, mereka menekankan otoritas guru dan nilai kurikulum dalam materi pelajaran. Untuk rekonstruksionisme, kaum rekonstruksionis lebih mengedepankan perubahan sosial. Mereka percaya bahwa sekolah harus menghasilkan kebijakan dan kemajuan yang akan membawa reformasi tatanan sosial, dan guru harus menggunakan kekuasaan mereka untuk memimpin yang muda dalam program reformasi sosial. Kaum rekonstruksionisme setuju filsafat pendidikan yang berbasis pada budaya dan tumbuh dari pola budaya tertentu terkondisikan oleh kehidupan pada waktu tertentu. Pengaruh aliran-aliran filsafat pendidikan terhadap konsep pendidikan. Yang pertama ialah aliran idealisme terhadap konsep pendidikan. Untuk hubungannya sendiri ditentukan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap negara atau lembaga pendidikan dengan acuan agar tercapainya tujuan pendidikan, dan juga disesuaikan dengan model kultural atau kebudayaan yang ada sejak lama. Maka proses pendidikan diharapkan dapat berjalan dengan semestinya. Yang kedua ialah aliran idealisme dan realisme pada konsep pendidikan. Pengaruh aliran idealisme dan realisme pada konsep pendidikan ini merupakan terbukti dengan adanya suatu penelitian ataupun observasi yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan. Realisme yang artinya nyata dapat ditemukan atau dikemukakan secara pembuktian, tidak hanya menurut dengan akal, melainkan menurut dengan kenyataan sesuatu yang pasti terjadi di kehidupan nyata. Dengan adanya aliran ini, dapat menjadikan proses pendidikan lebih terarah dan lebih nyata adanya. Karena jika dilihat dari sisi pemikiran, banyak orang yang lebih percaya dan menyukai terhadap pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan nyata. Dan aliran ini berpengaruh positif terhadap perkembangan pendidikan saat ini. Yang ketiga ialah aliran materialisme terhadap konsep pendidikan. Aliran ini memiliki pengaruh buruk yang lebih dominan, yakni bahwa perilaku manusia terbentuk secara total oleh lingkungan sebagai faktor eksternal. Tidak ada faktor internalnya. Selain itu, materialisme berdasarkan hal yang fana dapat diukur semata saja, sehingga keimanan dan keyakinan seseorang tidak ada kaitannya dengan aliran ini. Adapun pendidikan yang hanya dapat diukur secara empiris hanya dapat disimpulkan atau menyimpulkan apa yang seseorang lihat saja tanpa melibatkan pendidikan yang bersifat humaniora atau kemanusiaan. Keempat ialah aliran pragmatisme. Aliran ini berdampak positif terhadap suatu sistem pendidikan karena siswa dituntut aktif dalam memecahkan suatu masalah dengan mandiri. Siswa dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dengan leluasa. Selain itu, peran guru sebagai fasilitator yang dapat membimbing dan mengawasi siswanya dalam mendalami potensi yang ada pada siswa atau peserta didik. Yang kelima ialah aliran eksistensialisme terhadap konsep pendidikan. Pengaruh terhadap konsep pendidikan ialah siswa dapat mengasah potensi dirinya. Pengetahuan bukan diberikan secara begitu saja, melainkan dengan cara ditawarkan secara berdialog kepada peserta didik. Aliran ini cenderung lebih ke perorangan, sehingga metode pendidikan yang dihasilkan menjadi beragam. Yang keenam ialah aliran esensialisme terhadap konsep pendidikan. Pengaruh terhadap pendidikan ialah bahwa pola pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan kebudayaan yang ada di setiap wilayah. Setiap pola pendidikan seperti ada yang dapat menerima dengan bijak, adapun yang tidak dapat menerimanya dengan bijak. Sebagai pengajar, harus dapat menguasai siswanya agar penyampaian materi dapat berjalan dengan baik. Karena sistem ini dapat disusun secara teratur, sistematis, dan tepat sasaran. Yang ketujuh ialah aliran rekonstruksionisme terhadap konsep pendidikan. Aliran ini menyatakan
bahwa siswa harus berperan aktif dan guru pun harus lebih intelek yang transformatif dalam penyampaian materi. Guru sebagai seorang yang dapat memecahkan masalah terhadap siswa-siswanya atau peserta didik. Pengaruh ini sangat begitu baik dan dapat digunakan dalam sistem pendidikan yang ideal. Pendidikan bukan sebagai transfer pengetahuan, melainkan sebagai transformasi pengetahuan. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai inti dari materi tersebut. Selanjutnya ialah mengenai kesimpulan dari materi ini, yaitu pembahasan mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan dapat membuat jajaran pendidikan menjadi terbantu. Setiap aliran masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Selain itu, setiap aliran merupakan konsep yang turun-temurun, seperti Aristoteles yang merupakan murid dari Plato sebagai pencetus aliran idealisme, sekaligus filsuf pertama dunia barat. Namun, yang dikemukakan oleh Aristoteles bertolak belakang dengan gurunya, yaitu Plato. Filsafat pendidikan merupakan pemikiran yang mendasar terkait dengan hakikat dari suatu pendidikan. Dalam dunia pendidikan ini, hampir semua aliran dipakai mulai dari idealisme sampai rekonstruksionisme. Hampir semua aliran menyatakan bahwa siswa atau peserta didik dan guru sebagai pengajar merupakan pelaku utama, dan peserta didik harus dapat tumbuh kreatif dan aktif. Begitupun seorang guru harus lebih intelek dalam membangun pendidikan yang lebih maju, sehingga sistem pendidikan akan lebih terkonsep dan lebih hidup jika unsur-unsur yang ada di dalam suatu pendidikan tersebut dapat diterapkan dengan baik dan bijaksana. Dengan demikian, aliran-aliran mengenai filsafat pendidikan tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain. Semua aliran saling berhubungan serta saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan saat ini dan seterusnya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu dapat diterapkan dalam sistem pendidikan saat ini dan seterusnya, sehingga dapat diketahui bahwa filsafat pendidikan itu sangatlah penting, bukan hanya untuk guru, melainkan untuk siswa dan warga pendidikan semuanya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.